Dedi Renan menyongsong Kira yang berlarian ke arahnya, lalu langsung menangkap tubuh putrinya itu dan menggendongnya dengan pelukan eratnya, seerat Kira yang memeluk lehernya dengan kedua tangan kecilnya. Dedi, Kira kangen, isak putrinya itu kemudian yang ia tumpahkan dengan suara kecilnya. Dedi, kemana aja sih? Renan menciumi bahu Kira beberapa kali dengan lembut. Dedi juga kangen banget sama Kira, ucap Renan langsung. Maafin Dedi ya sweetheart. Pria itu kemudian meregangkan pelukannya demi bisa melihat wajah putrinya yang basah. Renan langsung mengusap air matanya dengan lembut, sedang tatapannya penuh mengamati wajah putrinya yang begitu dia rindukan ini. Kira balas menatap Renan masih dengan terisak-isak. Dedi nakal, isaknya kemudian diikuti isakan kerasnya. Renan tersenyum dengan matanya yang jadi ikut panas, sedang dia masih sibuk mengusapi air mata di wajah putrinya. Maaf sweetheart, balas Renan kemudian. Dedi bikin Kira sedih banget ya pasti. Kira mengangguk-angguk tanpa ragu dengan wajah merajuknya. Dedi pergi tapi nggak pamit Kira. Terus Dedi perginya lama banget, padahal Kira udah kangen banget sama Dedi. Isaknya sampai sesenggukan. Dedi nakal. Renan kembali memeluk Kira, membawa putrinya itu ke dekapannya begitu eratnya, menyalurkan kerinduannya yang menggebu-gebu bersama rasa bersalah karena telah mengabaikan putrinya ini untuk sesaat. Renan sadar dia terlalu sibuk dengan perasaannya sendiri hingga tidak menyadari bahwa Kira di sini juga begitu sedih. Dalam pelukannya pada Kira, Renan kemudian menangkap tatapan Fauzan yang baru saja sampai saat mengejar Kira tadi. Fauzan mengangguk-angguk pada Renan, seolah berkata bahwa apa yang dia lakukan sudah benar. Renan kembali menciumi pundak putrinya itu, sembari membawanya naik ke lantai 2 agar lebih privasi. Renan lalu mengambil duduk di sofa lantai 2, merenggangkan pelukannya hingga kini Kira duduk di pangkuannya sembari menghadapnya lagi. Renan menghapus air mata di wajah Kira yang terlihat begitu sedih. Tangan kecil putrinya itu kemudian ikut terangkat, lalu ikut mengusapi wajah Renan dengan tatapannya yang kemudian memperhatikan wajah Renan. Dedi, panggil Kira dengan isakannya yang menyisakan sesenggukan saja. Dedi cry, tanyanya kemudian. No, jawab Renan langsung sembari menggeleng. Dedi nggak nangis sweetheart. Dedi cry, tegas Kira kemudian. Mata Dedi merah banget. Dedi pasti habis nangis kan? Renan menarik nafas panjang sembari menelan ludahnya, lalu memberikan senyuman terbaiknya. No baby, elak Renan lagi. Dedi cuma terlalu kangen sama Kira aja. Kira masih tampak tidak percaya. Tangannya memainkan bulu-bulu halus yang tercetak di sisi wajah Renan karena tidak sempat dia cukur. Dedi oke? Tanyanya lagi, mengganti pertanyaannya dengan lebih kompleks dan dengan suara kecilnya yang bercampur nada kekhawatiran. Yes, jawab Renan tanpa ragu. Dedi kan sudah bertemu Kira. Dedi oke? Kira menatapi Renan dengan mata indahnya yang basah itu, sedang Renan membalasnya tanpa ragu demi meyakinkan putrinya ini bahwa dia baik-baik saja. Dedi, panggil Kira lagi. Where is mommy? Senyumannya nyaris pudar, tapi Renan tetap mati-matian mempertahankannya. Mami belum bisa pulang sweetheart, masih ada urusan yang harus mami kerjakan dulu, ucapnya kemudian. Urusan apa Dedi? Urusan yang hanya orang dewasa yang tahu, gumam Renan kemudian. Dedi nggak bohong kan? Tanyanya nyaris menangis lagi. No sweetheart, balas Renan menenangkan putrinya itu. Mami sebentar lagi pulang kok. Dedi nggak bohong, kita tunggu mami bareng-bareng ya. Kembali air mata putrinya menggenang. Kira mau mami pintanya yang jelas langsung mematahkan hati Renan lagi. Renan yakin Kira pasti bisa merasakan bahwa Tista tidak baik-baik saja seperti yang Almira katakan. Kira kangen banget sama mami Dedi. Renan menarik nafas panjang lalu
disertai senyumannya. Iya, sabar ya sweetheart, Daddy janji Mami akan pulang secepatnya. Jadi sekarang Kira sama Daddy dulu ya, pintanya memberi pengertian selembut mungkin. Pada akhirnya Kira mau menurutinya, meskipun tetap saja putrinya itu terlihat begitu sedih dan tidak rela. Perlu setidaknya setengah jam untuk benar-benar menenangkan Kira dan membuat tangisannya selesai. Akhirnya Renan mengusap basah di wajahnya, lalu membenahi rambut putrinya dengan lembut. Kira sekarang mandi sama Dedi ya, mau main air pakai kolam karet. Mau, Renan tersenyum, lalu bangkit berdiri. Dengan Kira di gendongannya, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian Kira dengan menghiburnya menggunakan permainan yang pasti putrinya ini sukai. Dan Renan pun berusaha mengalihkan perhatiannya sendiri dengan mengurus dan menemani putrinya itu seharian ini. Keduanya mengobrolkan banyak hal dan mulai bisa bercanda satu sama lain. Renan memang memaksa diri, tapi Renan sendiri tahu justru seperti inilah yang membuatnya tetap waras. Kesadaran bahwa ada Kira yang harus dia jaga membuat Renan jauh lebih bersemangat untuk bangkit. Pun kelakuan Kira yang menggemaskan bisa sedikit menghiburnya. Putrinya ini juga terlihat lebih ceria dan tidak bersedih lagi karena keberadaan Renan, seolah keduanya sedang saling menghibur kesedihan karena ketiadaan Tista di antara mereka. Fauzan yang menemani mereka pun merasa justru dirinya yang tidak sanggup melihat keduanya, seolah berusaha sama-sama tegar. Fauzan memang masih terus menemani keduanya, tapi tidak mengganggu quality time di antara mereka. Fauzan hanya mengamati sekaligus mendorong Kira untuk membuat Renan akhirnya mau makan lebih banyak, minum dan juga tidur bersamanya. Karena Renan hanya mau menuruti Kira meski terpaksa. Fauzan baru meninggalkan keduanya ketika Renan dan Kira sama-sama tidur di kamar Kira di malam hari. Fauzan akhirnya keluar dari kamar, merasa sudah cukup untuk memastikan adik iparnya itu baik-baik saja. Fauzan lalu berangkat menuju ke rumah sakit untuk menggantikan Almirah menjaga Tista. Dia tidak mau ibunya tidur di rumah sakit yang pastinya tidak nyaman untuknya. Rey, kamu ngapain di sini? Fauzan yang tadinya sudah terkantuk-kantuk langsung merasa sangat luar biasa saat melihat Renan masuk ke dalam ruangan rawat Tista. Padahal baru 2 jam lalu dia memastikan Renan tidur dengan Kira, tapi rupanya pria ini justru menyusul kembali kemari. Aku aja yang nemenin Tista, Zan, ucap Renan datar. Kamu pulang aja nemenin ibu sama Kira di rumah. Enggak, kita udah sepakat kalau hari ini kita gantian jaga Tista kan? Renan mengangguk pelan. Iya, tapi ini udah ganti hari, balasnya kemudian. Jadi biarin aku aja jaga Tista lagi. Re, aku nggak bisa tenang nunggu di rumah, Zan, selah Renan. Kemudian dengan nada memohon, sama aja aku juga nggak akan bisa tidur. Jadi mending aku di sini. Seenggaknya aku akan lebih tenang kalau bisa melihat Tista dan memastikan sendiri dia baik-baik aja. Fauzan berdecak. Kalau besok pagi Kira nyariin kamu gimana? Tanyanya akhirnya. Aku harus bilang apa? Aku tadi udah pamit sama dia sebelum dia tidur, balas Renan membujuk lagi. Dia mau mengerti karena aku janji bakal jemput Kira sepulang sekolah besok. Fauzan menghembuskan nafas keras. Kamu benar-benar keras kepala, Rey, gerutunya. Pantes aja kalian cocok sama-sama kepala batu. Renan tersenyum tipis. Tatapannya kemudian beralih pada Tista, sembari tangannya meraih lembut jari-jari istrinya itu. Thanks ya, Zan, udah bantuin aku jaga Kira, ucapnya saat Fauzan bangkit berdiri. Aku nggak tahu bakal jadi apa kalau nggak ada ibu dan kamu di sini. Nggak perlu, Kira kan keponakanku, cucunya ibu juga. Jadi aku sama ibu jagain dia juga untuk diri kami sendiri. Fauzan menyahut santai. Kalau butuh bantuan atau apa, langsung hubungi aku ya. Aku pulang dulu, gantian jagain ibu sama Kira. Renan mengangguk lalu membiarkan Fauzan berlalu melewatinya dan membuat Renan akhirnya ganti mengambil
duduk di kursi samping ranjang Tista. Perasaannya kembali tenang karena bisa melihat istrinya ini lagi, dan Renan tidak menunda untuk kembali menyatukan genggaman mereka lagi. Soal melacak pelakunya, gumam Fauzan yang ternyata belum keluar. Bimo kan yang pegang kasusnya. Renan mengangguk, tidak melepaskan tatapannya dari Tista. Aku udah tahu siapa pelaku utamanya. Bimo cuma tinggal cari kaki tangannya, juga bukti terkait, balas Renan kemudian. Harusnya besok udah selesai semua. Mamamu ya? Tanya Fauzan langsung menebaknya. Iya, Renan menyahut, tidak berusaha menutupinya. Dia orangnya.